Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 24108173100117. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas individu pemrograman mobile, yaitu review video pengembangan aplikasi Android di YouTube. Oke, untuk eh, video yang saya review di sini ada video pertama yaitu alur kerja pembuatan aplikasi, yang mana ini merupakan video pembuatan aplikasi tanpa menggunakan tools atau AI. Itu yang mana ini murni menggunakan kemampuan pribadi atau skill dari channel programmer zaman now. Selanjutnya video kedua yaitu ada 1 menit buat apps pakai AI dari channel YouTube Meet Teknologi. Nah, yang mana ini merupakan video pembuatan aplikasi mobile atau Android menggunakan tools atau AI gitu. Untuk review video pertama yaitu alur kerja pembuatan aplikasi. Nah, di sini video tersebut merupakan video yang memberitahukan atau mengajarkan kita bagaimana alur dari pembuatan aplikasi mobile mulai dari nol, yang mana ini merupakan pengalaman dari sang content creator dalam melakukan pekerjaannya sebagai programmer di perusahaan. Nah, gitu. Untuk kelebihan dari yang saya tangkap yaitu yang pertama adalah fleksibel. Artinya eh, kode program yang dibuat itu kita bisa mengotak-atik atau bisa membuatnya atau bisa merekayasanya sesuai keinginan kita. Bagaimana keinginan kita seperti membuat memorinya atau penggunaan RAM-nya menjadi sangat kecil. Nah, itu merupakan salah satu privilege dari membuat aplikasi secara manual, yaitu fleksibilitas. Jadi kita juga bisa menyusun struktur kode programnya seperti yang kita inginkan. Selanjutnya tanpa batas. Nah, jadi kita bisa trial and error tanpa ada batasan gitu. Selanjutnya nilai tinggi. Ketika kita ingin daftar perusahaan, tentunya perusahaan akan biasanya mencari programmer yang mahir dalam coding atau membuat aplikasi secara manual dengan skill gitu. Selanjutnya offline. Nah, setelah kita mengunduh aplikasi dan juga library-nya, setelah juga dikonfigurasi, kita bisa melakukan program mengoding atau membuat program kita itu secara offline, tidak harus menggunakan internet. Itu. Kemudian ada alurnya yang teratur. Nah, dengan uh, kita membuat aplikasi secara manual, kita bisa mengatur alur dari pembuatan tersebut dengan sangat sistematis, gitu. Selanjutnya untuk kekurangan, di sini ada rumit ya tentunya dalam codingan dalam pembuatan aplikasi mobile secara manual. eh, itu merupakan sesuatu yang sangat rumit dan sangat sistematis. Selanjutnya butuh waktu. Nah, jadi tidak hanya dalam persiapan, kita juga harus mempelajari bagaimana cara membuat program gitu. Karena tentunya butuh waktu dan jam terbang ya tentunya untuk kita supaya bisa menguasai pemrograman mobile ini. Selanjutnya update secara terus-menerus. Nah, kita juga harus melakukan update pada aplikasi atau uh, library kita agar tidak ketinggalan zaman. Gitu. Selain itu juga kita harus melakukan update secara manual. Gitu. Kemudian untuk device, nah device yang dibutuhkan itu biasanya berat, uh, membutuhkan device spek yang lumayan gitu ya. Kalau nggak salah minimal 8 GB, dan supaya tidak terjadi lag, itu pun kadang saya juga mengalami lag walaupun sudah 8 GB. Oke, selanjutnya untuk video kedua yaitu membuat aplikasi dengan tools. Jadi di sini dia membuat aplikasi yang mana menggunakan AI Lovable. Nah, Lovable di sini
yang mana ketika dia melakukan prompt, nge-prompt gitu kan, hanya butuh waktu 1 menit untuk membuat aplikasinya. Nah, begitu. Untuk kelebihan, efisien, tentunya efisien ya, tidak seperti membuat secara manual. Ketika kita menggunakan AI itu akan menjadi sangat efisien, baik waktu, tenaga maupun pikiran, karena kita tinggal menuangkan isi pikiran kita ke dalam sebuah kalimat atau prompt, maka AI akan merender dan membuat aplikasi yang kita inginkan. Nah, kemudian sangat ramah ya tentunya untuk pemula, UI-nya atau penggunaannya itu sangat ramah dan sangat membantu pemula yang tidak mengerti apapun gitu. Tampil tampilkan halaman. Nah, ketika kita membuat, kita bisa langsung menampilkan halaman yang yang kita buat, yang kita prompt tadi. Nah, dari aplikasi yang ingin kita buat. Jadi tidak hanya cepat, kita juga bisa langsung melihat tampilan dari halaman aplikasi yang kita buat. Nah, kemudian ada instan. Tentu saja kita selain instan dalam pembuatan aplikasi, kita juga bisa instan dalam publish dan juga upload ke GitHub. Tinggal hanya tekan satu tombol, maka hal itu bisa dilakukan secara instan. Kemudian untuk kekurangannya, ada limit tentunya dalam penggunaan AI, tidak ada mungkin gratis ya bagi awal-awal gitu. Semakin lama kita gunakannya, maka semakin kelihatan jika itu tidak gratis dan berbayar. Dan tentunya untuk yang gratis ada limit dalam penggunaan AI tersebut. Selanjutnya menurunkan skill. Nah, kita sebagai seorang sebagai mahasiswa teknologi informasi, tentunya kita belajar pemrograman dasar dan juga belajar computational thinking untuk problem solving ketika di lapangan. Nah, jika kita menggunakan AI secara terus-menerus, tentunya skill-skill tersebut akan menurun gitu. Karena tidak terlatih dan kurangnya jam terbang dalam menggunakan kemampuan-kemampuan yang sudah kita dapatkan tadi. Selanjutnya ketergantungan, karena sangat mudah dan efisien tentunya akan memunculkan rasa ingin terus-menerus menggunakan AI tersebut. Karena sudah merasakan nih seberapa efisiennya menggunakan AI dalam membuat aplikasi, tidak seperti eee, membuat sendiri yang mana salah satu huruf atau satu angka aja, salah satu koma aja bisa langsung error gitu kan, mana nyarinya susah lagi. Nah, begitu. Mungkin itu saja. Kemudian untuk kesimpulan, oke, kesimpulan yang dapat saya tarik di sini, dua hal tersebut atau dua eee, video tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang mana tentunya kita harus menguasai kedua hal tersebut karena di era digital sekarang, teknologi itu sangat mudah diakses dan informasi sangat mudah masuk. Jika kita mengabaikan AI dan hanya fokus pada skill, kita akan ketinggalan oleh pesaing-pesaing lain. Artinya kita harus melatih dua kemampuan tersebut secara terus-menerus gitu. Karena semakin mahir seorang programmer eee, yang menggunakan skill, ketika dia menggunakan AI maka dia akan menjadi semakin lebih mahir dan semakin lebih mudah gitu. Selanjutnya untuk pertanyaan, apakah aplikasi mobile boleh diperkenalkan secara dini? Oke, jadi menurut saya pribadi pengenalan aplikasi mobile itu tidak ada larangan secara khusus, tapi kita tentunya sebagai orang tua memikirkan anak yang belum cukup umur dan belum siap menggunakan aplikasi mobile, apakah pantas kita mengajarkan mereka untuk menggunakan aplikasi mobile atau menggunakan Android seperti bermain game atau menonton video, mungkin itu kurang layak sampai mereka benar-benar mengerti dan penasaran ingin menggunakan Android tadi. Nah, dari situlah kita bisa mengarahkan. Kita tidak bisa sebagai orang tua melarang, benar-benar memblok dari perkembangan teknologi karena teknologi sekarang sangat pesat berkembangnya, jadi tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan rasa penasaran dan keingintahuan seorang anak eee, agar mereka bisa menggunakan Android atau mobile tadi ke arah yang benar gitu, mulai dari etika, bagaimana cara penggunaannya yang benar, apa fungsinya dari teknologi ini. Tidak hanya mengajarkan konten-konten, tapi juga harus edukasi yang benar dan juga harus di bawah pengawasan orang tua ya tentunya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.